Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di Nubens Channel. Oke guys, di video kali ini di hadapan saya sudah ada sebuah mixer audio dengan merek Allen Heard dengan tipe GL 2400. Mixer ini baru kita gunakan 3 kali pemakaian guys ya. Jadi baru 3 kali digunakan untuk live musik. Namun pada mixer ini setelah kita gunakan ternyata ada kendala guys ya pada fitur-fitur tertentu. Padahal fitur ini sangat diperlukan. Dan yang saya rasakan semenjak beberapa kali menggunakan mixer ini, pada fitur tertentu itu berbeda dengan menggunakan mixer lain pada saat saya menggunakan Soundcraft, PV dan yang lainnya. Kalau untuk mixer yang seukuran seperti ini atau lebih kecil dari ini yang fiturnya seperti ini juga. Seperti apa kendalanya, simak terus videonya dan jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda, like dan share videonya jika bermanfaat. Jadi saya mencoba membuat video ini untuk mencoba mengatasi masalah yang ada, masalah bawaan ini ya, bukan masalah atau kendala pada saat setelah digunakan, tapi memang sepertinya sudah bawaannya ya, sepertinya masalahnya yaitu ada pada fungsi auxiliary. Jadi di fungsi auxiliary ini guys ya, fungsi auxiliary 1 sampai 6 di situ kendalanya. Kendalanya apa? Pada mixer ini atau mixer-mixer yang sejenis merek lain itu di auxiliary itu pasti selalu ada fitur tombol yang namanya tombol pre dan tombol pause seperti ini ya. Nah, coba saya zoom. Jadi tombol pre dan tombol pause ya di fitur auxiliary ya. Apa fungsinya? Ya seperti yang saya tahu, fungsi dari tombol pre dan pause ini adalah pada saat kita menggunakan mixer ini di kondisi tertentu. Misal ya, pada saat kita menghandle live musik dan mixer ini jauh dari panggung, katakanlah kita sedang menggunakan snack cable, otomatis untuk di panggung, di speaker monitornya, kita juga mengirimkan sinyal audionya dari mixer ini ya, melalui fitur auxiliary ini ya. Biasanya untuk set fill saya gunakan aux 1 ya, untuk ke floor monitor aux 2 dan untuk monitor yang lain di aux yang berikutnya. Apa hubungannya dengan tombol pre dan pause? Yang saya tahu juga, dan ini juga ada di mixer-mixer yang lainnya yang sejenis seperti ini. Jika kita gunakan fungsi auxiliary ini, misalkan untuk fungsi sebagai dia output ke speaker monitor, set fill maupun floor, pada saat kita atur tombolnya ini ke posisi pause atau kita off-kan seperti ini, sinyal suara atau audio yang keluar dari aux 1 misalnya ya, aux 1 ya, 1 2 3 4 ini tombol prepose sendiri, 5 6 tombol prepose juga sendiri. Saat kita misalkan menggunakan aux 1 sebagai set fill dan kita akan mengirimkan sinyal instrumen atau vokal ke speaker monitor set fill, maka kita akan naikkan volume output dari auxiliary 1 di posisi pause. Saat kita buka volume auxiliary-nya ini tanpa menggunakan fader, ya. Kalau volume fader ini belum kita buka yang di bawah, nah ini belum kita angkat, suaranya tidak akan keluar. Ya, kita coba putar sebuah lagu. Nah, kita lihat sinyal sudah masuk ya, PFL saya nyalakan, sinyalnya sudah masuk. Nah, ini sudah kita besarkan, kita fullkan, tapi belum juga ada suaranya. Nah, supaya dia keluar kita harus mengangkat knob fader yang ini ya. Sorry, salah dorong guys, ini guys. Nah, oke. Kalau kita tutup tombol knob fadernya, turunkan, suaranya juga turun. Nah, berbeda kalau kita aktifkan tombol pre-nya ya. Ini kita tutup dulu. Kita aktifkan tombol pre-nya. Nah, saat kita membuka volume auxiliary tanpa membuka volume fader ini, suaranya tetap keluar. Ya, ini kita buka tanpa mengangkat knob fader ini.
Jadi kalau kita sedang menghandle sebuah live musik dengan menggunakan satu buah mixer, dan untuk sistem monitor di panggung juga menggunakan mixer yang digunakan untuk FOH, untuk volume-volume yang masuk ke speaker monitor, kita hanya mengatur besaran volumenya di setiap instrumen atau mikrofon itu melalui auxiliary ini saja. Sedangkan yang fader ini, ya, di posisi pre dia tidak akan berpengaruh. Tidak akan berpengaruh. Ini kita gunakan untuk membalanskan output yang ada di speaker FOH atau di speaker utama. Masalah yang terjadi di sini, ini masalah yang terjadi di sini guys ya. Yang saya temukan, jika saya aktifkan tombol pre ini, ya, tombol pre ini, equalizer di setiap channel, ya, kecuali di channel stereo ini channel stereo, dua ini, yang lainnya channel mono atau channel mikrofon. Pada saat saya aktifkan tombol pre, itu fungsi equalizernya padam atau mati, tidak berfungsi, dan suara yang keluar itu flat seperti suara aslinya. Tapi jika diposisikan ke pause seperti ini, nah suara yang keluar ke auxiliary, nah itu mengikuti settingan equalizer yang ada di channelnya ini, seperti ini. Oke, kita naikkan low, ya. Nah kita posisi pre dia tetap sama karena hanya di fungsi stereo ini saja, di channel stereo saja dia berfungsi, tapi berbeda dengan di channel yang mono atau channel mikrofon. Kita akan coba di channel mono, jadi kita pindahkan dulu. Nah ini saya sudah masukkan ke channel yang ini, channel nomor 14 ya. Kita buka mute-nya. Oke. Jadi ini posisinya pre. Posisinya pre ya. Saya tekan tombol pre-nya. Jadi kita buka dulu ininya. Dan kita angkat fadernya. Oke, posisi pre, volume auxiliary yang kita buka di sini dia mengikuti volume yang ada di knob fader. Dan untuk tune-nya, settingan equalizernya ya berfungsi. Ya, oke, berfungsi ya. Nah, tuh kita dengarkan ya. Namun pada saat saya ubah ke posisi pause tombol ini, ya, saya tidak akan menggunakan knob fader ini juga sebagai volume untuk auxiliary, hanya menggunakan yang ada di volume utamanya saja. Kita coba off kan. Oh sorry, tadi di posisi pause ya guys. Tadi di posisi pause, ini sudah di posisi pre. Nah, di posisi pre, oke, ini tidak berfungsi. Yang berfungsi hanya ini volumenya. Namun equalizernya tidak berfungsi. Nah, inilah masalah utamanya yang saya temukan di mixer ini ya. Nah, saya tidak tahu di Allen Heard tipe-tipe yang lain, tapi di Allen Heard tipe yang ini seperti inilah masalahnya. Jadi equalizer ini pada saat auxiliary ini di posisi pre tombolnya, equalizernya tidak berfungsi dan suara yang keluar itu flat dari sumber aslinya guys. Kita coba ubah ke pause. Nah, berubah ya. Kita pre kan, dia langsung flat. Ini kita tutup semua, tidak berpengaruh equalizernya. Kita fullkan semua equalizernya juga tidak berpengaruh. Oke, itu yang akan saya coba cek ya di mainboardnya ini, di modulnya. Apakah bisa kita atasi sama-sama. Tetap kita simak video ini, jangan di skip. Jika berhasil ya silakan Anda gunakan cara yang saya pakai, dan silakan Anda share ke teman-teman Anda yang sama menggunakan mixer seperti ini, yang memiliki masalah yang sama. Oke, sementara mixer ini akan kita bongkar dulu guys. Jadi untuk semua channel ini 1 sampai 14 yang mono, kemudian 17 sampai 32, ini 32 channel mixernya, itu semua masalahnya sama di tombol pre-pause auxiliary. Oke guys, kita bongkar dulu mixernya dan kita akan pause videonya. Oke guys, mixernya sudah kita bongkar dan kita sudah ketemu solusinya.
Seperti yang saya bilang tadi, bagaimana caranya memodifikasi atau merubah mixer ini. Fitur pre-postnya itu pada saat dia pre, posisi tombolnya, atau kita tidak menggunakan volume fader setiap channel sebagai volume juga untuk auxiliary-nya, dan hanya menggunakan volume dari output auxiliary saja, jadi terpisah dengan FOH ya. Jadi dia tidak seperti sebelumnya, itu dia hanya bisa melalui tombol post di auxiliary-nya aktif, barulah equalizer-nya berfungsi untuk ke jalur aux. Namun resikonya saat kita menggunakan satu buah mixer yang bertugas sebagai mixer utama atau FOH, dan juga bertugas sekaligus merangkap sebagai mixer monitor untuk di panggung, itu agak kerepotan ya, karena pada saat kita membalancing sound system yang di speaker utama atau di FOH, itu di monitor panggung atau di jalur auxiliary-nya juga ikut berubah volumenya karena kita menurunkan volume fader channel FOH. Nah, ini sudah kita rubah tadi. Jadi kita dari hasil penelusuran, sebelumnya saya menelusuri skema ya, skema diagram dari mixer ini Allen Head GL200. Jadi saya download dulu. Saya akan perlihatkan. Nah, ini skema diagramnya. Jadi ini di bagian input ya, bagian input mono input. Nah, cuma solusinya tidak ketemu di sini. Nah, saya ketemu solusinya di file yang ini ya, file yang ini. Oke, kita coba zoom in dulu. Zoom in. Ya, kita besarkan lagi. Jadi saya berpatokan pada skematik diagram ini. Maka kenapa saya selalu bilang kalau memperbaiki perangkat mixer seperti ini yang menggunakan PCB 2 layer. Jadi ini PCB-nya 2 layer ya. Oke, ini modul channel yang lain tadi. Nah, ini 2 layer. Di bawah ada jalur PCB dan di atas juga ada ya, beserta komponennya. Jadi dengan adanya skematik ini mempermudah kita untuk menganalisa dan mencari jalur. Nah, di sini ada tombol pre-post ya, tombol pre-post EQ untuk di ini bukan tombol sebenarnya, ini jumper di PCB. Tombol pre-postnya yang ini ya, untuk auxiliary 1 sampai 4 yang ini, auxiliary 5 dan 6 ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada jumper yang secara default bawaan dari pabrik. Titik A ini terhubung langsung ke jalur insert dan output dari line mic dan line input ya, dari jalur input terhubung ke sini, outputnya masuk ke jumper A yang sudah terhubung di PCB-nya memang dari pabriknya, barulah masuk ke tombol pre-post. Sehingga pada saat tombol pre kita aktifkan, otomatis saat posisi pre tombol pre-postnya itu dia tidak mendapatkan jalur dari EQ, jadi langsung ke preamp. Ya. Nah, jadi di sini saya modifikasi di PCB karena berpatokan pada skema ini. Jalur A ini saya potong, saya cut ya, saya cut, dan jalur B ini yang output equalizer ke B itu langsung saya jumper. Barulah berfungsi equalizer pada saat tombol pre-nya aktif ya. Jadi kita tidak perlu mengangkat volume fader untuk membesarkan volume auxiliary di monitor panggung ya, jadi terpisah ya dengan FOH. Oke. Untuk di PCB, nah ini dia jalurnya. Jadi yang ini ya, titik yang ini, nah ini post EQ P pre EQ ini ya. Nah, ini dia di sini di PCB-nya. Oke. Di sini sudah ada dari pabriknya ini. Ya, defaultnya untuk jalur A di bawah itu jalurnya terhubung, yang B tidak terhubung. Nah, ini opsional ya. Jadi tadi jalur A ini saya potong, saya cut ya. Jumper A ini saya cut, dan
jumper B-nya saya shotkan atau saya sambung dengan timah solder. Boleh di-shotkan dari atas ini, boleh juga di bawah sini, sama saja. Cuma kalau untuk memotong jalur A itu tidak bisa dari atas, ya, tidak bisa dari atas, dia hanya bisanya itu dari bawah. Nah, bagaimana hasilnya? Ya, apakah bisa berfungsi? Untuk jalur equalizer pada saat kita mengaktifkan tombol pre di auxiliary, kita akan coba. Ini udah nyala belum? Udah nyala tadi bang ya? Belum bang? Oh, lampu nyala kah? Oh iya. Oke, kita kasih input audio dulu. Kita kasih input audionya. Oh iya, sudah ada sinyalnya. Oke. Nah, ini saya power ini ya, saya hubungkan ke speaker itu, ngambil output dari auxiliary nomor 1 ya. Oke, untuk sinyal sudah ada. Oke. Nah, sekarang tombol pre-pause itu pada posisi pause ya. Untuk equalizer di channel ini saya flatkan semua ya, belum ada yang diequalisasi, dan ini saya off kan dulu aux 1-nya. Oke. Kita coba buka volume aux 1. Karena ini posisi pause, otomatis dia mengikuti volume fader. Saya besarkan ini di bawah, ini volumenya. Oke, ada suaranya. Oke. Kemudian di equalizernya saya naikkan high-nya. Oke, kedengaran. Dan low-nya saya naikkan. Oke, kedengarannya. Oke. Nah, setelah ini tombol pause akan, mana dia? Oh ya, ini tombol pause akan saya ubah posisinya ke pre ya. Saya ubah ke pre. Saya tutup dulu volume fader yang untuk FOH. Oke. Saya ubah ke pre. Nah, ya. Langsung aktif. Ini hanya lewat auxiliary saja. Kita besar kecilkan fadernya juga tidak berpengaruh ya. Nah, ini tidak berpengaruh. Nah, jadi dia sudah mandiri ya, dan bawaannya memang mandiri, cuma equalizernya tidak mandiri ya. Oke ya, sekarang kita cek. Tadi equalisasinya sudah kita lakukan boost pada high dan boost pada low. Nah, sebelumnya pada saat posisi pre, equalizer ini flat, tidak berfungsi ya, pada saat tombol pre aktif. Nah, sekarang kita ini dibuka full tadi ya, saya tutup. Oke. Bisa Anda dengar suara high-nya berubah. Dan EQ untuk low saya off-kan. Nah, juga hilang low-nya ya. Oke. Nah, sekarang saya ubah ke pause. Ya, naikkan volume fadernya. Juga sama ya. Sama-sama high-nya tertutup dan low-nya juga tertutup. Nah, sekarang dari posisi pre ya, kita naikkan high-nya ya, berubah. Sebelumnya ini tidak bisa, hanya flat saja, dan low-nya kita naikkan. Sekarang kita ubah posisi pause, kita angkat volume fader di bawah ya, suaranya sama. Oke guys, masalah alhamdulillah teratasi. Jadi itu solusinya. Dan untuk semua channel tadi sudah kita lakukan pemotongan jalur A dan penyambungan atau menshotkan jumper B. Jumper A sudah kita potong semua. Oke. Setelah ini akan dicoba di keseluruhan channel, tapi di satu channel ini sudah berfungsi. Artinya solusinya ketemu ya. Jadi untuk Anda yang sama seperti saya, baru menggunakan atau pertama kali ya menggunakan mixer Allen Head GL 2400 ini ya, jika tombol pre-pause pada posisi pre, equalizernya tidak berfungsi ya, nah silakan lakukan solusi seperti yang saya tunjukkan tadi. Jadi sangat simple ya. Jalur jumper B ini Anda solder saja langsung, nggak perlu disambung-sambung kawat atau kabel ya, karena dia sudah disiapkan memang dari pabriknya untuk opsional berarti ya. Nah, kemudian di jalur A yang bagian bawah itu di-cut atau dipotong ya. Nah, ini kita potong. Kalau tidak dipotong, sekalipun ini kita jumper B-nya, tidak akan ada perubahan. Jangan lupa
Jika bermanfaat, silakan Anda klik tombol like dan sharekan videonya kepada teman-teman Anda yang sama-sama menggunakan mixer Allen Head seperti ini. Dan malam hari ini saya dibantu oleh rekan saya, Bang Irul, ya, yang membantu bongkar mixer tadi ya. Alhamdulillah, selanjutnya kita akan lebih mudah menggunakan mixer ini di lapangan pada saat posisi mixer berada di luar panggung dan mixernya hanya satu, bertugas sebagai FOH dan juga bertugas sebagai mixer panggung atau mixer monitor. Oke guys, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk mampir dan menonton channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.